Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Tazkiyatul Fuadah dengan NIM 2004026020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang usul tafsir. Tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiron yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan pengertian tafsir secara istilah merujuk pada pendapat Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna al-Qattan adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya. Sejarah perkembangan tafsir. Tafsir sebenarnya sudah ada sejak Al-Quran itu turun sendiri, di mana Rasulullah SAW merupakan pembawa risalah sebagai penerima wahyu Allah. Pada awalnya Rasulullah menjelaskan makna ayat Al-Quran tersebut kepada para sahabat. Kemudian ketika ditemukan sebuah permasalahan yang para sahabat belum mengetahuinya, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, para sahabat mulai melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dalam menyingkap makna yang terdapat di dalam ayat Al-Quran tersebut. Kemudian ketika masa pembukuan, belum seutuhnya Al-Quran itu memiliki sesuatu yang bentuk yang pasti. Mereka menyusun tafsir dengan cara menyebut sesuatu ayat, kemudian menyebut nukilan-nukilan mengenai tafsir ayat itu dari sahabat dan tabi'in. Sedangkan takwil berasal dari kata awala yang berarti fassaro menafsirkan dan bayyana menjelaskan. Atas dasar itu, takwil berarti penafsiran dan penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh perintah kalam. Kemudian sumber tafsir berasal dari Al-Quran, hadis, ijtihad, dan Israiliyat. Kemudian metode tafsir ada metode ijmali, tahlili, muqarri, dan maudhu'i. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah, yaitu menafsirkan satu ayat dengan ditafsiri dengan menggunakan hadis Nabi. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan bahasa. Kemudian ada gharib. Gharib yaitu bermakna asing dan tidak lazim. Menurut Ibnu Manzur menyebut bahwa kata ghuraba itu bisa saja bermakna jauh jika dikaitkan dengan ilmu. Gharib adalah ucapan yang sulit dimengerti. Secara terminologi, gharib Al-Quran berarti kata-kata di dalam Al-Quran yang sulit dimengerti, samar maknanya, dan belum begitu jelas atau jauh dari pemahaman awam. Kemudian mu'arrab. Mu'arrab artinya sesuatu yang dijadikan sebagai bahasa Arab. Menurut As-Suyuti, mu'arrab adalah sesuatu yang orang Arab gunakan dari kata-kata yang ditempatkan di kata lain pada selain bahasanya. Kemudian mutaradif adalah beberapa kata dengan satu arti, namun ia membatasi pada kelompok kata yang mempunyai batasan tertentu, seperti halnya kata al-insan dan al-bashar. Kemudian ada dilalah ibarah, yaitu dilalah ibarat ungkapan, makna yang dapat langsung kita ketahui dari ungkapan itu sendiri, seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian dilalah isyarah, maksud dari ayat tidak disebutkan secara eksplisit atau secara langsung. Contohnya seperti Hana pulang ke kos dan teman-teman lagi makan, dan Hana berucap, saya belum makan. Maksud dari kata tersebut adalah bahwasanya Hana memberitahukan bahwa dirinya belum makan dan meminta makan. Kemudian ada dilalah nas, yaitu makna implisit dari suatu ayat. Makna tersebut tidak disebutkan dalam ayat, namun makna tersebut masih bersambung dengan redaksi ayat, seperti wala taqrabuz zina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.